Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bertemu kembali di mata pelajaran IPA yang insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya. Di mana pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang perkembangbiakan tumbuhan di musimai, pteridophyta dan bryophyta, ya. Oke. Nah, untuk kompetensi dasar pada pertemuan kita kali ini masih sama dengan pertemuan kita sebelumnya, yaitu menganalisis sistem perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan serta penerapan teknologi pada sistem reproduksi tumbuhan dan hewan. Nah, di mana tujuan pembelajaran kita kali ini adalah diharapkan mampu untuk menjelaskan cara reproduksi pada tumbuhan gimnospermae, bryophyta dan juga pteridophyta. Oke. Pernahkah kamu makan emping, melinjo? Nah, pasti di rumah kita sering menemukan emping, ya. Yang dimana emping ini berdasar atau ulangi Rino. Oke. Pernahkah kamu makan emping? Nah, emping ini sering kita makan atau sering kita temukan di kehidupan kesehari-hari, yang dimana emping ini berasal atau bahan dasarnya itu dari melinjo. Nah, jadi bahan baku emping melinjo adalah biji tanaman melinjo. Nah, tumbuhan melinjo ini memiliki biji yang tidak tertutup kulit buah. Nah, di mana tumbuhan yang bijinya tidak tertutup kulit buah atau berbiji terbuka ini disebut dengan tumbuhan gimnospermae. Nah, kita di sini lihat ya, di gambar ada pohon pinus, kemudian ada pakis haji dan juga melinjo. Nah, ini adalah tumbuhan yang memang sering kita temui di kehidupan sehari-hari kita, yang dimana pinus, pakis haji dan juga melinjo ini merupakan contoh dari tanaman gimnospermae. Oke, perhatikan gambar. Di sini ada tanaman gimnospermae dan angiospermae. Coba kita bandingkan dari kedua gambar tersebut. Coba kira-kira apa perbedaannya? Apakah bunga pada tumbuhan gimnospermae ini sama dengan bunga pada tumbuhan angiospermae? Kemudian menurut kalian bagaimana cara reproduksi tersebut? Nah, apakah reproduksi antara tumbuhan gimnospermae dengan tumbuhan angiospermae ini sama? Nah, kita akan mengetahui jawabannya setelah kita mempelajari materi kita kali ini, ya. Oke, nah kita pertama membahas tentang reproduksi tumbuhan gimnospermae. Yang pertama, tumbuhan gimnospermae ini dia bisa melakukan reproduksi secara vegetatif dan juga secara generatif, gitu ya. Kemudian, reproduksi seksual tumbuhan gimnospermae. Nah, di mana tumbuhan gimnospermae ini ternyata tidak memiliki bunga seperti halnya tumbuhan angiospermae. Nah, kemudian alat reproduksi generatif atau alat reproduksi seksual pada tumbuhan gimnospermae ini disebut dengan strobilus atau runjung. Ya, di mana di sini terlihat gambar dari strobilus jantan dan juga gambar dari strobilus betina pada tumbuhan gimnospermae. Nah, bagaimana sih siklus hidup tumbuhan gimnospermae, yang dimana kita ambil contohnya ini pada tumbuhan pinus. Nah, di mana tadi kita ketahui bahwa pada tumbuhan gimnospermae itu alat kelaminnya atau pada reproduksi seksualnya itu ada strobilus. Nah, di mana strobilus itu ada strobilus jantan dan juga strobilus betina. Strobilus jantan atau pada strobilus jantan ini dia terdapat sporangia yang disebut dengan ruang-ruang spora, yang dimana sel-sel dalam ruang spora ini akan mengalami pembelahan meiosis menjadi mikrospora, dan nantinya mikrospora ini yang akan berkembang membentuk sebuah sari. Sekarang bagaimana halnya dengan strobilus betina atau sel kelamin betinanya? Pada strobilus betina terdapat banyak megasporofil. Megasporofil ini berupa sisik pendukung bakal biji. Nah, di mana pada tiap megasporofil ini dia mengandung 2 bakal biji. Setiap bakal bijinya itu mengandung megasporangium. Sel-sel dalam megasporangium ini nanti dia akan mengalami pembelahan secara meiosis dan menghasilkan megaspora. Nah, nanti inti dari megaspora ini dia akan mengalami pembelahan secara mitosis membentuk sel telur. Seperti itu. Nah,
ditemukan pada tumbuhan gimnospermae ini terjadi ketika serbuk sarinya itu menempel pada liang bakal biji. Nah, serbuk sari ini dia akan tertangkap oleh cairan yang terdapat di lubang bakal bijinya. Nah, kemudian jika cairan tersebut menguap, nah maka serbuk sari ini akan masuk ke bakal biji dan terjadilah proses pembuahan atau disebut dengan fertilisasi. Nah, kemudian biji tersebut tumbuh di dalam megasporofil dan dilengkapi dengan sayap. Fungsi sayap tersebut untuk apa? Nah, sayap pada serbuk sari ini digunakan untuk membantu serbuk sari mencapai ovum dan bakal biji. Karena pada tumbuhan gimnospermae antara Strobilus jantan dan Strobilus betina ini tidak terletak secara berdekatan seperti itu. Nah, siklus hidup pada tumbuhan gimnospermae ini terdiri di atas dua tahapan, yaitu sporofit, pembentukan spora, dan gametofit, pembentukan sel kelamin. Nah, ini adalah gambar dari siklus hidup gimnospermae, tumbuhan gimnospermae yang kita ambil contoh pada tumbuhan pinus. Oke? Yang seperti yang terlihat di gambar. Nah, proses awalnya itu nih, pohon pinus dewasa yang terlihat yang Ibu tunjukkan. Nah, pohon pinus dewasa, nah ini atau disebut juga dengan sporofit dewasa, ini dia akan menghasilkan Strobilus jantan dan juga Strobilus betina, yang dimana nanti si Strobilus ini dia akan mengalami proses pembelahan secara meiosis ya. Pertama kita bahas itu adalah Strobilus jantan, yang dimana Strobilus jantan ini dia akan mengalami pembelahan secara meiosis. Nah, dimana pada Strobilus jantan ini dia terdapat ruang-ruang spora yang nanti dia akan mengalami pembelahan meiosis menjadi mikrospora, ya. Dan mikrospora ini yang nanti akan berkembang membentuk serbuk sari. Nah, serbuk sarinya atau penyebaran bijinya itu nanti akan dibawa oleh angin ke rujung betina atau ke Strobilus betina. Nah, kemudian kita lihat di sini Strobilus betina ini dia akan mengalami proses pembelahan meiosis, ya, di mana pada Strobilus betina ini dia mengandung terdapat megasporofil yang mengandung biji. Nah, di mana tiap biji ini nanti dia yang akan mengandung megasporangium. Ini megasporangium ya. Dimana pada sel-sel megasporangium ini nanti dia akan membelah secara meiosis ya. Megasporangium ini dia akan membelah secara meiosis dan akan menghasilkan megaspora nih ya. Dan dia akan menghasilkan megaspora yang dimana inti dari megaspora inilah yang nanti akan mengalami pembelahan lagi secara mitosis membentuk sel telur. Nah, disinilah nanti baru terjadi proses fertilisasi atau pembuahan ya, yang dimana nanti pada proses fertilisasi ini dia akan dihasilkan zigot yang nantinya zigot ini akan tumbuh dan menghasilkan tumbuhan dewasa. Seperti itu. Nah, itu adalah siklus hidup tumbuhan pinus yang termasuk ke dalam contoh gimnospermae. Mudah-mudahan dapat paham ya. Kemudian reproduksi seksual tumbuhan gimnospermae ini juga dapat bereproduksi secara aseksual. Nah, contohnya misalkan pada pohon pinus, nah kemudian pada pakis haji. Nah, ya. Pada tumbuhan pakis haji ini dapat bereproduksi dengan menggunakan tunas yang disebut dengan bulbil. Sedangkan pada tumbuhan pinus ini dapat berkembang biak dengan menggunakan tunas akar. Oke? Ya, yang selanjutnya kita masuk ke reproduksi tumbuhan paku atau Pteridophyta. Nah, ini adalah tumbuhan paku yang memang dalam kehidupan sehari-hari kita sering temui ya, di mana tumbuhan paku ini dia akan mengalami tahap gametofit dan sporofit ya, di mana fase atau tahap sporofit ini adalah ketika tumbuhan paku ini dia menghasilkan spora, dan fase atau tahap gametofit pada tumbuhan paku ini terjadi
terjadi dan menghasilkan gamet atau sel kelamin. Ya, nah, kita bahas ke siklus hidup tumbuhan paku. Ya, di mana tumbuhan paku yang biasa kita lihat ini ada dalam tahap sporofit dewasa yang menghasilkan spora. Sporofit dewasa yang menghasilkan spora, terlihat di sini ya. Oke. Nah, kemudian sorus. Nah, sorus ini dia titik-titik coklat pada tumbuhan paku yang akan melepaskan spora jika kadar air pada spora ini dia berkurang. Nah, ketika kadar air pada spora atau pada daun itu dia berkurang, maka spora itu dia akan sobek sehingga dia akan spora itu dia akan tersebar di lingkungannya. Oke, nah nantinya spora yang tersebar itu dia akan menjadi protalium. Ya, jika spora yang tersebar itu dia ada pada lingkungan yang sesuai dengan pertumbuhan si tumbuhan paku tersebut. Ya. Kemudian, tahap selanjutnya itu tahap gametofit, di mana tahap gametofit ini dimulai ketika protalium dewasa ini tumbuh. Ya, di mana protalium ini akan berkembang dan menghasilkan antheridium. Terlihat di gambar, antheridium ini adalah organ reproduksi jantan, dan archegonium atau yang disebut dengan organ reproduksi betina yang nantinya akan menghasilkan ovum atau sel telur. Nah, kemudian reproduksi seksual terjadi pada tahap gametofit. Nah, di mana sel kelamin jantan dan sel kelamin betina ini yang nanti akan mengalami proses fertilisasi membentuk zigot seperti terlihat di gambar ya. Oke. Selanjutnya, tahap sporofit dimulai dari zigot yang nanti akan tumbuh menjadi tumbuhan paku yang akan menghasilkan spora. Terlihat di gambar ya, zigot nanti akan tumbuh menjadi tumbuhan paku yang nanti akan menghasilkan spora. Nah, sehingga terjadilah siklus tumbuhan paku secara terus-menerus. Jadi siklus ini dia berulang, gitu ya. Oke, selanjutnya kita bahas reproduksi tumbuhan lumut atau bryophyta. Nah, kita sering melihat lumut, biasanya lumut itu kita lihat di tempat-tempat lembah, misalkan di nempel di batu atau nempel di batang-batang pohon, gitu ya. Nah, di mana tumbuhan lumut atau bryophyta ini dapat bereproduksi secara seksual dan aseksual pada satu siklus hidupnya. Jadi pada satu siklus hidupnya dia bisa melakukan reproduksi seksual dan aseksual. Oke, di mana bryophyta ini bereproduksi secara seksual dan aseksual secara bergantian yang disebut dengan metagenesis. Oke. Nah, kita langsung ke siklus hidup dari tumbuhan lumut atau bryophyta. Di mana tumbuhan lumut yang biasa kita temui ini berada pada tahap menghasilkan sel kelamin. Oke, lihat di gambar ya di sini. Oke, tahap menghasilkan sel kelamin ya. Kemudian lumut ini dia memiliki antheridium atau yang disebut juga dengan sel kelamin jantan yang nantinya akan menghasilkan sel sperma, dan archegonium yang dapat menghasilkan sel telur atau ovum yang disebut juga dengan alat kelamin betina. Ya, di mana proses fertilisasi terjadi pada tumbuhan lumut itu jika ada sperma yang sampai pada ovum yang terdapat pada archegonium dengan bantuan air. Ya. Oke, siklus selanjutnya, zigot terbentuk dari proses fertilisasi, terbentuk zigot yang akan tumbuh menjadi tumbuhan lumut baru yang dapat menghasilkan spora. Nah, kemudian apabila spora yang dihasilkan itu jatuh pada tempat yang sesuai untuk tumbuh dan berkembang, nah biasanya tempat yang sesuai untuk lumut ini di tempat-tempat yang lembab yang sudah tadi dibilang, tempat-tempat lembab atau dia nempel-nempel pada batang pohon. Nah, jadi si lumut ini nanti apabila spora yang dihasilkan ini jatuh pada tempat yang sesuai, nanti dia akan tumbuh dan berkembang, kemudian akan tumbuh menjadi protonema. Oke, yang dimana selanjutnya protonema ini dia akan tumbuh menjadi lumut yang menghasilkan sel kelamin.
terus tumbuhan pada lumut ini terus berulang gitu. Oke. Nah, itu saja materi kita kali ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan dapat dipahami dan dicerna dengan baik. Apabila masih ada yang belum dipahami dan masih banyak yang ingin ditanyakan, insya Allah kita bahas di conference lewat aplikasi 365. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, diberikan keselamatan, dan jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan. Meskipun proses pembelajaran kita masih dilaksanakan secara daring atau secara jarak jauh, tidak bertatap muka dengan langsung, mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita dalam proses mencari ilmu. Ya, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.